Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi PUS Kementerian Agama Republik LPTK IAIN Syarif Hidayatullah Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ulfi Fadilah, saya guru SKI di MTS Ma'arif 22. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 41240199101381 dan UKG 290173002760. Pada hari ini, Minggu, tanggal 11 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Story Based Learning. Pada materi, misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah sebagai rahmatul lil alamin. Mata pelajaran SKI. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk ketua kelas. Siapkan doa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Masih. Ya, harus selalu semangat agar kalian bisa meraih cita-cita. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan absensi dulu, mengecek kehadiran. Coba kelas 7A, apakah hadir semua untuk hari ini? Hadir semua ya? Tidak ada yang alpa ya hari ini ya? Oke, Ibu akan absen dulu, akan Ibu tulis dulu. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Tolong Mbak dipandu dulu. Untuk yang lain berdiri semua ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Cukup, silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas
pembelajaran minggu lalu, yaitu adakah yang masih ingat tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Mbak Rohani, apa coba? Mengajak manusia menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Baik, betul atau salah? Oke, beri aplaus untuk Mbak Rohani. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagaimana meneladani perjuangan atau ibrah Nabi Muhammad SAW. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Meningkatkan tauhid dan keimanan, menjaga akhlak mulia dan semangat menyebarkan kebaikan. Oke, beri aplaus untuk teman kita. Iya. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran risalahnya. Yang nomor dua, memahami kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Dan yang ketiga, memahami sejarah kehidupan dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk manfaat pembelajaran pada hari ini, yaitu materi ini manfaatnya yaitu membantu kita memahami misi dakwah yang meliputi memuridkan akidah, meningkatkan akhlak, dan memperdayakan kaum tertindas, serta memberikan teladan dalam cara berdakwah secara personal dan terang-terangan. Pemahaman ini juga mengajarkan pentingnya kasih sayang, keadilan, perdamaian dalam berdakwah, serta pentingnya membangun budaya beradab. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bentuk penilaian. Bentuk penilaiannya ada 3, yaitu yang pertama ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, poinnya yaitu spiritual dan gotong royong, dan pengetahuan ada tes individu, dan keterampilan ada hasil karya proyek. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Hari kemarin Ibu sudah membagi kelompoknya ya? Kemarin sudah berapa kelompok yang Ibu bagi? 3. Ada 3. Iya, berarti ini Ibu akan menyiapkan 3 lembar untuk kalian kerjakan bersama-sama kelompok kalian. Kelompok 1 yang mana? Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2. Baik, untuk kelompok 3. Baik, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan memberi gambaran video yang akan ditayangkan. Ya, gambaran mencakup yaitu kondisi sosial, kepercayaan, kondisi politik, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya yaitu tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, mencakup kelahiran Nabi, terus selanjutnya pernikahan Nabi, dan juga diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, dan hijrah Nabi Muhammad SAW. Baik, setelah ini kalian akan menyaksikan video pembelajaran. Video pembelajaran disimak dengan baik agar kalian nanti bisa mengerjakan yang ada di LKPD, soal-soal yang ada di LKPD. Selamat menyaksikan. Kondisi sosial masyarakat Mekah pada zaman ini selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar atau arak, sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya.
Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah, sehingga apabila mereka melahirkan anak perempuan, merasa malu dan terhina sampai mengubur anaknya hidup-hidup. Karena meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Baik, setelah kalian melihat video pembelajaran yang pertama, sekarang kalian lihat untuk LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan. Kalian berdiskusi apa saja ya, apa saja atau sebutkan berapa contoh kondisi sosial masyarakat sebelum Islam. Ya, kalian sebutkan yang tadi kalian sudah lihat kondisi Islam, masyarakat Arab sebelum Islam apa saja. Yuk kalian berdiskusi dan dikerjakan. Ya, ditulis di sini ya Mbak ya. Salah satu untuk menulis dikerjakan. Sebutkan beberapa contoh kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Yuk, ada berapa soal di situ? 3 ya, dikerjakan semua. Lagi untuk video pembelajaran yang kedua. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Penduduk di sana melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia membawa berhala yang dinamakan Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga Ka'bah dikelilingi oleh berhala. Kota Mekah menjadi pusat penyembah berhala. Mereka meyakini bahwa berhala sebagai perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhan, hingga kepercayaan itu menyebar ke seluruh jazirah Arab. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Habdan, Naf sesembahan suku Mimyar, dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Masa itu disebut masa jahiliyah, zaman kebodohan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kepercayaan menyembah berhala, sebagian masyarakat Arab ada yang menyembah dan menuhankan malaikat, menyembah jin, ruh, atau hantu. Selain mereka yang menyembah berhala, malaikat, jin, dan ruh, ada beberapa yang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala dan beralih ke ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah Warqah bin Nawfal, Umayyah bin Sa'd, Husaidah, Utsman bin Khuwailis, Abdullah bin Jasi, dan Zainal bin Umar. Namun mereka meninggal sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW.
Baik, untuk video pembelajaran yang kedua sudah kalian lihat, yaitu tentang bagaimanakah kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Setelah ini kalian kembali mengerjakan soal yang setelah Ibu berikan di lembar kerja peserta didik. Tadi sudah kalian simak ya untuk video pembelajaran yang kedua. Ibu akan memperlihatkan lagi video yang ketiga tentang politik dan juga tentang ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Selamat menyaksikan. Sumber kehidupan bagi bangsa Arab Badui adalah beternak. Mereka pindah-pindah mengiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu. Dari Ibu. Jadi zaman masyarakat Arab sebelum Islam, ya, masyarakatnya disebut dengan masyarakat jahiliyah atau disebut dengan masyarakat yang bodoh akan keimanan, bodoh akan perbuatan. Tadi sudah disebutkan, yaitu untuk imanannya menyembah berhala, hantu, hingga malaikat dan jin disembah. Terus selanjutnya yaitu untuk ekonominya berdagang, terus mengembala atau berternak dan juga bertani. Dan juga suka sekali mabuk-mabukan, berjudi, membunuh anak perempuan bahkan baru lahir dimasukkan ke liang kubur, dikubur hidup-hidup. Maka disebut dengan masyarakat apa tadi? Nah, masyarakat apa tadi? Masyarakat jahiliyah. Apa tadi masyarakat jahiliyah? Masyarakat yang bodoh. Bukan tentang pintarnya pemikiran, tapi bodoh akan keimanannya dan juga perbuatannya. Ayo dilanjutkan, sudah selesai belum untuk video yang nomor 3? Untuk tadi LKPD-nya udah selesai. Berarti kalau udah selesai, Ibu akan melanjutkan lagi yang terakhir, video yang keempat. Muhammad lahir di Makkah hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah. Tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraham menyerang Ka'bah. Allah pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya, Abdullah, telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya, ia dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad. Kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah yang penuh hikmah. Khadijah merupakan seorang janda 40 tahun yang terpandang, cantik,
kaya, terhormat, dan dikenal sebagai pedagang yang sukses. Kala itu, Khadijah memperkerjakan Nabi Muhammad yang berusia 25 tahun untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Salah satu pelayan Khadijah berkata bahwa Nabi Muhammad adalah pria yang jujur. Mendengar itu membuat Khadijah tertarik dan ingin bertemu dengan Nabi. Tidak hanya itu, Khadijah juga meminta pelayannya tersebut untuk membantunya membuka jalan agar dapat menikah dengan Nabi. Hal itu pun diterima oleh Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi, dan Nabi tidak pernah menikahi wanita lain sampai Khadijah meninggal. Mereka dikaruniai 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Meskipun kedua putra mereka, Al-Qasim dan Abdullah, wafat pada saat masih kecil, namun mereka tetap tabah menerima cobaan tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Maka Rasulullah SAW pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Untuk video pembelajaran sudah selesai, kalian lanjutkan, sekalian Ibu akan menambahkan untuk materi yang barusan Ibu tayangkan. Kalian kerjakan ya, sambil mendengarkan bisa, sambil berdiskusi. Yuk sekalian kalian berdiskusi sambil menambahkan. Jadi yang barusan dibahas yaitu kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tahun apa? Tahun gajah. Iya. Jadi Nabi Muhammad baru lahir beberapa sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Selanjutnya beberapa tahun kemudian ditinggalkan lagi oleh ibunya. Bukan ditinggalkan pergi, tapi ditinggalkan meninggal. Jadi akhirnya Nabi Muhammad SAW jadi yatim piatu. Siapa nama ibunda Nabi Muhammad? Siapa? Siti Aminah. Ya. Nah, Nabi Muhammad kala waktu kecil Nabi Muhammad sering mengembala kambing untuk kegiatan sehari-hari sambil belajar sambil mengembala kambing. Menikah pada tahun umur 25 tahun ya. Istri Nabi Muhammad yang pertama namanya siapa? Namanya siapa? Siti Khotijah. Iya. Baik, setelah ini kalian bersiap-siap untuk ice breaking. Nah, setelah ini konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk hindian. Hu. Ha. Hu. Ha. Yeah. Untuk selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Jadi, baik untuk kelompok 1 silakan untuk menyimpulkan materi yang tadi sudah dipelajari. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menarik kesimpulan tentang kondisi sosial dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu bahwa masyarakat Arab suka bermabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan menyembah berhala, hantu, patung, dan matahari. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, ada yang mau menambahkan untuk kelompok 1? Ada yang mau menambahkan? Tidak, cukup ya? Cukup. Oke, akan dilanjutkan lagi untuk kelompok 2, yaitu kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Mas Ferry. Oke, Mas Ferry. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menarik kesimpulan tentang kondisi politik dan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam,
bahwa keadaan pada masa itu sering terjadi perang antar suku dan berpecah belah. Perekonomian Arab saat itu banyak yang berdagang, berternak, mengembala kambing, dan bertani. Ya, baik, bagus sekali untuk jawabannya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekali lagi Ibu mau bertanya, ada yang mau menambahkan untuk kelompok lain? Tidak cukup? Cukup, berarti kita lanjutkan lagi untuk kelompok ketiga. Ayo, untuk kelompok 3 siapa ya? Oh, Mbak. Siapa namanya? Iya, oh Mbak Kaila, ayo. Dilanjutkan. Kami dari kelompok 3 akan mencoba menarik kesimpulan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada saat umur 40 tahun. Surat atau wahyu pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah Nabi pertama kali adalah dengan sembunyi-sembunyi. Baik, bagus sekali untuk kesimpulannya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apakah ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Terus selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari, yaitu tentang masyarakat Arab sebelum Islam masuk, yaitu masyarakatnya disebut dengan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh akan keimanan dan juga akhlak, adab, tingkah laku, yaitu tadi sudah disebutkan membunuh anak bayi yang masih kecil baru lahir, dikuburkan secara hidup-hidup. Terus selanjutnya sukanya berjudi, mabuk-mabukan, bahkan berzina. Dan juga untuk kepercayaannya adalah menyembah patung, bahkan hantu pun disembah, ya. Terus selanjutnya malaikat dan jin pun disembah. Dan untuk selanjutnya ekonominya yaitu zaman masyarakat Arab berdagang, tapi zaman dulu itu banyak sekali namanya riba. Kenapa kok disebut dengan riba? Karena berdagangnya banyak sekali penipuan. Dan juga ada mengembala atau berternak hewan. Yang sering diternak apa aja? Domba dan unta. Dan selanjutnya yaitu kehidupan Muhammad menikah pada usia umur 25 tahun, dan juga Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada umur 40 tahun. Nabi Muhammad hijrah dengan 2 cara. Yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad saat berdakwah di Mekah sering sekali mendapat ancaman. Ancaman apa? Pembunuhan. Maka selain itu Nabi Muhammad sering juga dipukul pakai batu, dan juga diolok-olok. Maka dari itu Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib atau disebut dengan sekarang namanya apa? Kota apa? Kota Madinah. Iya, Yasrib atau disebut dengan kota Madinah. Dan hijrah ke Yasrib berdakwahnya di situ dengan cara terang-terangan. Setelah itu barulah agama Islam berkembang dengan pesat. Untuk selanjutnya mengingatkan lagi pertemuan selanjutnya minggu depan, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya, selain itu Ibu juga akan memberi soal pilihan ganda, yaitu soalnya ada 10. Nanti Ibu akan bagikan ya. Kalian kerjakan di rumah. Bagi satu-satu ya Mbak. Pesan moral dari Ibu, jaga diri baik-baik. Jangan lupa selalu mendengarkan kata orang tua, karena orang tua itu pasti melakukan untuk terbaik untuk anaknya. Selalu membantu orang tua di rumah. Satu lagi, jangan sampai tinggalkan sholat
5 waktu. Oke, pembelajaran hari ini sudah cukup. Ibu minta tolong untuk ketua kelas siapkan doa, siap-siap dulu, terus siapkan doa untuk pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ulangi lagi, nggak apa-apa dikat. Ya. Baik, hari ini kan Ibu jadi melu ngeblank per. Ibu minta tolong untuk Ferry siapkan doa, sudah siap semua? Siapkan, minta tolong Mas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.